guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan gua di channel 3DJ. Ya, di kesempatan kali ini gua ingin ngebahas pembaruan sistem dari Nintendo Switch versi terbarunya ya guys ya. Saat ini versi terbarunya itu di angka 20.1 guys. Ya, fitur apa aja yang ada di versi terbaru ini guys? Oke, langsung aja kita cek ya guys ya, sama-sama. Di sini kita cek dulu versi terbarunya itu saat ini berada di 20.1 ya guys ya. Di angka 20.1. Ini versi terbarunya ya guys ya. Saat ini di Nintendo Switch yang saya gunakan ini. Ya, untuk pembaruan di Nintendo Switch ini ya guys ya. Di sini ada dua tambahan fitur yang baru ya guys ya. Yang pertama adalah game share, yang kedua adalah virtual game card ya guys ya. Di sini untuk virtual game card itu sendiri guys, kalau misalkan kalian mempunyai dua Nintendo Switch ya guys ya, dan kalian ingin memainkan game ya guys ya, kalian ingin memainkan game di Nintendo Switch kalian yang kedua ya guys ya. Di sini kalian cukup menggunakan virtual game card ini ya guys ya. Fungsinya itu untuk nge-share game digital kalian ke Nintendo Switch kalian yang kedua ya guys ya, tanpa harus kalian beli ulang ya guys ya game-gamenya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai game digital dan kalau kalian ingin memainkan game yang sama dengan game di Nintendo Switch kalian yang pertama ya guys ya, kalian cukup gunakan virtual game card ini guys, maka game digital kalian akan bisa dimainkan di Nintendo Switch kalian yang kedua guys, seperti itu guys. Dan caranya itu cukup simple ya guys ya, kalian harus mengkoneksikannya ya guys ya melalui akun Nintendo Switch kalian yang sama ya guys ya, dan kalian cukup kalian share aja kayak gitu guys game digital kalian, maka game digital kalian akan bisa dimainkan di Nintendo Switch kalian yang kedua ya guys ya. Dengan catatan di sini kalian harus menggunakan akun Nintendo Switch yang sama guys ya dengan Nintendo Switch kalian yang pertama ya guys ya, harus sama guys, harus sinkron ya guys ya. Kalau tidak itu nggak bisa ya guys ya. Dan juga ada jangka waktunya guys, sekitar kalau nggak salah itu 14 hari ya guys ya, sekitar 2 mingguan gitu guys, kalian diberi waktu sekitar segitu ya guys ya. Dan kalau kalian ingin lanjut, kalian harus memperbarui kayak lisensi seperti itu guys. Di sini lisensinya gua nggak tahu seperti apa metodenya dan cara kerjanya, karena di sini gua hanya mencari tahu fungsi dari virtual game card itu sendiri ya guys ya. Jadi kalau misalkan di sini gua akan jelaskan sekali lagi, kalau misalkan kalian mempunyai game digital ya guys ya, dan kalian ingin memainkannya di Nintendo Switch kalian yang kedua guys, itu kalian nggak perlu lagi membeli game digital yang sama untuk Nintendo Switch kedua kalian ya guys ya. Di sini kalian bisa share aja, kalian menggunakan yaitu namanya virtual game card ini guys. Jadi kalian tinggal share game digital kalian ke Nintendo Switch 2 kalian, dan di situ akan bisa dimainkan juga guys, seperti itu guys. Dengan catatan ya guys ya, itu gak bisa dimainin sama ya guys ya, gak bisa dimainin berbarengan kayak gitu guys. Jadi salah satu Nintendo Switch kalian itu harus ada yang mati ya guys ya, harus ada yang tidak dimainkan game yang sama yang seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian misalkan di sini di bagian Nintendo Switch pertama kalian atau primary kalian itu terinstall misalkan game seperti ini ya guys ya, dan kalian ingin memainkan game seperti ini di Nintendo Switch kalian yang kedua, itu kalian cukup menggunakan virtual game card ini ya guys ya. Dan game yang ini tadi, game seperti ini bisa
kalian mainkan di Nintendo Switch kalian yang kedua tanpa harus membeli lagi ya guys ya di eShop. Jadi seperti itu guys. Tapi dengan catatan yang pertama adalah akun kalian terhubung ya guys ya. Akun kalian sama-sama terhubung guys. Jadi satu akun ya guys ya. Nggak bisa berbeda seperti itu guys. Dan yang kedua adalah salah satu Nintendo Switch kalian aja ya guys yang aktif bermain game itu guys. Kalau misalkan Nintendo Switch kalian yang pertama kalian maini game itu guys, dan kalian ingin memainkan berbarengan dengan Nintendo Switch kalian yang kedua, itu nggak bisa ya guys ya. Kecuali kalau misalkan kalian yang satu ini standby ya guys ya, yang satu ini nggak dimainkan apapun, dan kalian ingin memainkan game ini di Nintendo Switch kedua kalian, itu bisa ya guys ya, dibuka di Nintendo Switch kedua kalian, seperti itu guys. Jadi seperti itu ya guys ya, dengan batasan waktu sekitar 14 hari ya guys ya, seperti itu. Dan untuk game share ini guys, kalau misalkan kalian ingin bermain dengan teman kalian ya guys ya, ini kalian bisa sama-sama main barengan itu ya guys ya, seperti itu guys. Jadi misalkan saling pinjam game kayak gitu guys, kemungkinan seperti itu ya guys ya, kayak agak-agak sama juga dengan virtual game card ya guys ya. Tapi kemungkinannya untuk di game share ini guys, kalian bisa nge-share game tanpa harus mematikan Nintendo Switch kalian, atau misalkan standby-kan Nintendo Switch kalian tadi. Jadi bisa berbarengan gitu guys jalannya guys ya, kemungkinan seperti itu guys. Kalian bisa bermain sama-sama dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian, seperti itu ya guys ya untuk game share ini guys. Jadi agak berbeda dengan virtual game card ya guys ya. Kalian harus menggunakan salah satu konsol game kalian ya guys ya. Jadi nggak bisa berbarengan berjalan di satu game, berbarengan jalan di dua konsol game sekaligus ya guys ya, nggak bisa seperti itu guys. Oke, dan yang terakhir di sini adalah di bagian Nintendo eShop-nya ini sendiri guys. Untuk di bagian Nintendo eShop-nya ini sendiri guys, di sini ada pembaruan ya guys ya, dimana yang versi pertama, yang versi sebelumnya itu guys, di situ Nintendo eShop-nya itu sendiri warnanya adalah kuning ya guys ya. Kalian lihat sendiri ya guys ya, kalian perhatikan itu warnanya kuning seperti itu guys. Dan yang di versi terbaru ini di sini berubah ya guys ya. Oke, langsung aja kita buka ya guys ya. Di sini sebelumnya gua ingin ngasih tahu kalau internet gua ini agak kurang bagus ya guys ya, agak kurang ini ya guys ya. Jadi agak lelet seperti itu guys. Kemungkinan ada gangguan guys. Oke, di sini gua buka aja dulu. Ya, jadi di sini warnanya sekarang adalah merah ya guys ya, seperti ini guys, bukan warna kuning ya guys ya. Oke, apakah kedepannya nanti akan terjadi yellow green ya guys ya, kayak di Nintendo Switch di sistem yang lama ya guys ya, karena yang ada bug seperti itu guys, seperti yellow screen seperti itu guys. Apakah nanti di sistem terbaru ini akan terjadi seperti itu ya guys ya, karena di sini warnanya merah ya guys ya. Apakah akan berubah menjadi red screen kayak gitu guys, jadi warnanya statik merah kayak gitu ya guys ya, kita nggak tahu pasti. Tapi kalau menurut kalian ingin install dan kalian ingin update ya guys ya, silahkan kalian update aja. Tapi kalau misalkan kalian ragu, lebih baik kalian nggak usah aja dulu update, kalian tunggu aja perkembangannya di YouTube. Memang mungkin agak lambat ya guys ya orang mengupload bug-bugnya seperti itu guys, tapi kemungkinan ada ya guys ya, kayak misalkan bug error apapun itu ya guys ya, karena memang kemungkinannya itu ada guys, bugnya guys, kemungkinannya itu ada karena memang sistem terbaru ya guys ya, di 20.1 kayak gitu guys. Dan nanti kalau misalkan sudah kalian yakin untuk memperbarui, baru kalian perbarui ya guys ya, seperti itu guys. Oke, untuk itu sekian aja yang bisa gua sampaikan ya guys ya, yang bisa gua jelaskan guys. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalian bisa tulis di kolom komentar guys kalau misalkan ada yang kurang ya guys ya dari penjelasan saya guys.
kalian bisa menambahkan di sana, dan kalian juga bisa merevisi apa yang sudah gua sampaikan ini ya guys ya, kalau misalkan ada kesalahan seperti itu guys. Oke, mohon dimaafkan ya guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.